Selamat pagi. Wah, semua semangat semua untuk mendukung Pak Rozi. Selamat pagi sekali lagi, salam semangat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat dan tidak ada kurang suatu apapun. Yang terhormat, Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta, Bapak Trian Suparman MPD, sekaligus mentor dalam kegiatan seminar ini. Yang terhormat pula, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk pembicara kita pagi ini. Yang saya hormati, penyaji materi seminar pagi ini, Bapak Ahmad Zainuddin Fakhrozi, SPD. Pertama-tama, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Susunan acara dimulai dengan pembukaan, kemudian inti acara, yakni penyajian materi, tanggapan mentor, kemudian penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, memohon kelancaran pada Tuhan Yang Maha Esa, supaya semua yang sudah direncanakan akan berbuah baik. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 19 Juni 2025 adalah hari yang penting bagi Bapak Ahmad Zainuddin Fakhrozi, SPD. Karena apa? Karena beliau telah mencapai tahap seminar hasil dalam rangka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPTK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Berikutnya adalah acara inti. Bapak Rozi sudah siap? Siap, insyaallah. Oke, silakan Bapak Rozi untuk memaparkan hasil laporannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Trian Suparman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Surakarta sekaligus mentor kami orientasi P3K angkatan pertama tahun 2025. Mohon izin Pak Trian dan Bapak Ibu Guru semua, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Biodata saya, nama Ahmad Zainuddin Fakhrozi, SPD, NIM P3K 1996 0805 2024 21 1007. Jabatan ahli pertama guru penjas orkes, kebetulan saya mengaku di kelas 8. Alamat Seroyo, RT 4 RW 10 Jaten Karanganyar. Unit kerja SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Berikut judul saya pada pagi hari ini, yaitu penerapan spot educational model atau SEM untuk meningkatkan keterlibatan aktif seluruh siswa dalam pembelajaran PJOK kelas 8 SMP Negeri 8 Kota
tujuan. Maksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Berikutnya, fungsi, tugas, dan peran ASN. Sekarang PNS dan P3K kedudukannya sama-sama ASN gitu kan, yang memiliki fungsi, tugas, dan peran yang sama. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Fungsi yang kedua sebagai pelayan publik, dan fungsi yang ketiga sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Kemudian untuk tugas, yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai peraturan undang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian peran, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, dan bersih dari KKN. Visi Kota Surakarta sesuai dengan visi Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Selanjutnya, visi SMP Negeri 8 Kota Surakarta yaitu sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Tugas peserta orientasi yaitu melaksanakan seminar hasil kerja PPPK berdasar isu yang ada di unit kerja dapat bertugas untuk mendukung visi OPD. Tahapan penyusunan rencana dan hasil kerja PPPK. Yang pertama, identifikasi isu di unit kerja. Yang kedua, merancang atau merencanakan aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi hasil aktualisasi. Yang pertama, identifikasi isu. Yang pertama, motivasi belajar dan keaktifan siswa menurun. Kemudian yang nomor dua, banyak dari siswa ketika pembelajaran PJOK, ketika waktunya bermain, dia hanya diam menonton temannya bermain dan tidak melakukan apa-apa. Isu yang diangkat, yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa, dan yang kedua, antusias dan keterlibatan aktif siswa dalam mengikuti plan pembelajaran PJOK menurun. Gagasan yang diangkat, penerapan sport edukasional model atau SEM untuk meningkatkan keterlibatan aktif seluruh siswa dalam pembelajaran PJOK kelas 8. Merencanakan aktualisasi. Yang pertama, kegiatannya konsultasi dengan mentor untuk merancang aktualisasi
diharapkan aktifnya seluruh siswa dalam pembelajaran PJOK. Yang kelima, membuat aktualisasi kegiatannya. Yang pertama, membuat modul ajar, dan yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran bola tangan menggunakan model set. Output yang diharapkan tersedianya materi ajar dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan seluruh siswa. Kontribusi terhadap visi dan misi. Yang pertama, kegiatan ini mendukung visi sekolah untuk menjadi sekolah yang berprestasi. Yang kedua, selain selaras dengan visi, juga merupakan bagian dari misi sekolah. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, sehingga dapat mengembangkan kompetensi secara optimal. Yang kedua, mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran modul ajar dengan mengikuti pelatihan MPMP SMP tingkat kota maupun diseminasi PJOK tingkat kota Surabaya. Yang terakhir, mewujudkan pengembangan fasilitas sarana prasarana pendidikan untuk tercapainya tujuan keterlibatan aktif seluruh siswa di dalam pembelajaran. Masuk ke model yang saya pakai nih Bapak Ibu, yaitu SEP. SEP, Sport Educational Model, adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEP ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas lagi bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan lain sebagainya. Tujuan SEP yang pertama, tujuan umum adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam artian yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan atau terliterasi, dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Tujuan khususnya yang pertama, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran. Yang kedua, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga, berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. Yang keempat, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama dan lain sebagainya. Oke, langkah-langkah SEP. Yang pertama, pemilahan dan pemilihan peran. Jadi sebelum pembelajaran PJOK menggunakan SEP, jadi anak-anak saya pilih untuk perannya sebagai ini, ada wasit, ada pelatih, ball boy, scorer, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak memilih selain jadi pemain, karena jadi pemain otomatis sudah jadi pilihan wajib, dan nanti pilihan setelah itu bisa memilih mau jadi wasit boleh, ball boy boleh, bahkan ada menjadi tim medis, fotografer boleh. Kemudian sebagai contohnya kelas 8A yang saya pakai kemarin itu terdiri dari 32 siswa, dibagi menjadi 4 tim A, B, C, D, yang masing-masing tim terdiri dari 8 orang. Di sini ada tim A, ya, tim A ini dengan susunan seperti ini, dan cadangan 2, tim B juga 6 dan 2 pas 8, tim C juga 8 orang, jadi pas nih. Semua siswa tidak ada yang nganggur, jadi semua sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari ini maka hasil yang kedua, tentu yang pertama ada absensi dulu, berdoa, dan apresiasi. Kemudian setelah itu ada pemanasan seperti biasa. Yang ketiga, masuk ke materi teknik dasar, ada melempar, kemudian ada menembak. Jadi bola tangan di semua pemain menembak dari luar area lingkaran. Jadi bola tangan itu seperti basket, tapi tujuannya tidak direct namun ke gawang. Kemudian ini juga kemarin contoh ketika para anak-anak masuk ya. Jadi ini tim A, tim B, tim C jadi wasit, dan ada lagi tim D yang jadi supporter. Jadi semua anak-anak terlibat aktif, tidak ada yang diam.
Ini juga contoh ketika di meja panitia ada yang jadi table scorer, ada yang jadi pencatat pertandingan, ada yang jadi tim medis. Ini juga ada yang jadi ball boy. Jadi anak-anak semua kebagian peran masing-masing. Terakhir ditutup dengan refleksi dan sekaligus pendinginan. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Guru bersama peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam exam yang ditetapkan telah tercapai. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, dan yang ketiga, refleksi guru. Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran sport edukasional model memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek dalam pendidikan jasmani. Siswa tidak hanya terlatih dalam keterampilan fisik, tetapi juga mengembangkan sikap tanggung jawab, sportif, kemandirian, dan semua siswa jadi terlibat aktif tanpa terkecuali. Saya juga membantu siswa memahami peran mereka dalam bidang olahraga, baik sebagai pemain, pelatih, wasit, maupun pengurus, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih komprehensif. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rosi. Bagus sekali dari sport education model membuat para siswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran PJOK. Kemudian SEM juga membuat peserta didik terampil, strategis, dan memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian SEM juga membuat semua siswa memiliki peran dalam pembelajaran PJOK. Untuk acara selanjutnya adalah tanggapan mentor. Jadi mohon Bapak Trian memberikan tanggapan bagi Bapak Fahrul Razi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan model SEM yang disampaikan oleh Pak Rosi tadi, itu menurut yang saya dengarkan semuanya setuju, baik. Hanya yang saya tanyakan pada saat tadi kan dikelompokkan 8 jadi 8 ya. Pada saat kelompok A misalkan 8 orang itu yang bekerja, mungkin hubungannya dengan waktu dan kesempatan untuk anggota lain bagaimana Pak? Minta tolong dijelaskan. Iya Pak. Nah ini sebagai contoh, tim A melawan tim B, yang bermain tim A dan tim B, otomatis sudah ada 6 tim A, 6 tim B, dan 2 yang cadangan duduk dulu. Nanti sana yang tim B juga 2 cadangan, otomatis sudah ada 8 siswa yang aktif. Nah itu nanti kemudian tim C dibagi lagi, ada yang jadi wasit, ada 2 orang tim C jadi wasit, yang jadi ball boy juga ada 2, jadi panitia, jadi scorer, dan fotografer, sekaligus ini yang terakhir tim medis. Jadi tim C juga sudah terlibat aktif 8. Nah terakhir tim D ini 8, terakhir tim D ini menjadi supporter tim A dan tim B. Jadi otomatis semua anak sudah terlibat aktif. Mungkin dijelaskan berkaitan dengan waktu aja. Waktu. Manajemen waktunya. Oke. Waktu otomatis kemarin itu 2 kali main Pak ya. Jadi tim waktu pertandingan pertama tim A melawan tim B itu waktunya 2 kali 5 menit Pak ya. Jadi babak pertama 5 menit tim A melawan tim B, kemudian nanti babak kedua 5 menit tim A melawan tim B. Setelah itu istirahat sebentar, tim C melawan tim D 5 menit kali 2 juga, dan nanti yang jadi wasit tim A, yang jadi supporter tim B. Jadi 2 kali main dengan 2 kali peran juga ada. Dengan untuk praktek olahraga itu 2 kali 40 menit. Sebagai pembukaan. Yang dijelaskan bahwa tadi kan intinya untuk
Untuk pembukaan berapa menit, inti berapa menit, penutup sampai anak istirahat. Oke, itu berarti 2 kali 40 ya Pak. Di awal-awal tetap seperti tadi ya, ada pemanasan, ada absensi, itu sudah di awal. Jadi 40 menit yang pertama saya pakai untuk pemanasan, absensi, dan praktek teknik dasar Pak ya. Kemudian di 40 menit yang kedua Bisa sesuai rencana ya Pak? bisa. Iya. Nah, maksud saya ini, untuk pembukaan, inti, kemudian penutup itu, anak pada saat penutup selesai masih 1 menit, 2 menit untuk istirahat. Masih ada sisa 5 menit, kemudian bisa untuk ganti baju dan lain-lain. Oke. Kalau olahraga begitu Bapak Ibu, tapi kalau pelajaran matematika misalnya 5 menit untuk istirahat, nah yang agak lucu. Ini waktunya sudah cukup. Terima kasih. Semoga saya kembalikan pada Bapak Ustaz. Terima kasih Bapak Diat. Tanggapan yang positif dari Pak Diat, sekali lagi saya mohon aplaus yang meriah untuk Bapak Rozi. Dan demikian hasil seminar dari Bapak Wahru Rozi telah berakhir. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kehadirannya. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili pembicara. Jika ada salah perkataan atau perbuatan dari kami yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat pagi semua.